بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على كل نعم الكريم العزيز الحكيم الدين القيم المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو القوي المتين وذو العرش العظيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث ورحمة للعالمين. اللهم صل على نبينا وقدوتنا محمد وعلى كل أصحابه وقرابته وأمته إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقرر الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan sehari-hari kita menginginkan tempat tinggal kita, rumah kita sebagai tempat yang bersih dan bagus penerangannya. Jika ada tempat yang kotor, maka segera kita bersihkan tempat tersebut. Padahal rumah yang selamanya kita tinggali hanya di waktu-waktu tertentu, jika bebas shift kerja ataupun rumah yang bebas di hari tua. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, jika rumah adalah tempat bagi fisik kita, maka hati adalah rumah bagi ruh dan seluruh amaliyah kita. Maka selayaknya kita jadikan rumah tersebut tempat yang nyaman diibadahi, sehingga khusyuk dapat kita nikmati, sehingga rasa khudu kepada Allah Subhanahu wa taala mampu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala: "Idza adnaba al-mu'minin kana nuqtatus sauda fi qalbi." Apabila seorang hamba berbuat amal dosa, kesalahan, nuqtatus sauda fi qalbi, maka Allah letakkan satu tanda titik hitam di hatinya. Wa bi ilaikal al-Imam Abu Ishaq rahimahullah taala mengatakan, makna nuqtah dalam ayat ini berbeda dengan nuqtah yang biasa terpakai dalam bahasa Arab. Jika seseorang menggunakan garis tanda titik dengan benda-benda yang baik, spidol, pensil, kapur dan sejenisnya, di dalam bahasa Arab menggunakan kata nun, qaf, ta dan ta marbutah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata nun, qaf, ta dan kaf tak marbutah, yang bermakna tanda titik dari hal yang buruk. Seseorang membuat tanda titik dari darah, dari nanah, dari benda najis, dari kotoran, maka tanda titik tersebut segera kita bersihkan jamaah sekalian. Jikalau kita melihat kotoran mata di mata kita, maka segera kita bersihkan. Padahal ijma' ulama sepakat kotoran mata la yanjus, kotoran mata tidak najis. Jika kaki kita terkena lumpur dan kita akan masuk ke Masjid Al-Kautsar ini, maka segera kita bersihkan kaki kita dari lumpur dan debu. Padahal kotoran tersebut bukanlah najis. Tetapi jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, apa yang terjadi pada diri kita ketika maksiat kita menghampiri, maksiat kita kerjakan tanpa kita sadari, maka segera seseorang membersihkan maksiat tersebut supaya hatinya terasa bersih dan nyaman ditinggali. Fa in taba wastaghfara suqila, dan apabila ia bertaubat dan beristighfar, suqila, hatinya seperti semula. Fa in zada zadat ala wahyaran, jika kalau ia berbuat dosa terus menerus, maka hatinya menjadi ron, hati yang tidak menerima kebenaran, hati yang hanya berkiblat kepada hawa nafsu dan syahwati segala. Maka Allah Ta'ala mengingatkan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, mereka sudah terbiasa melakukan maksiat, bahkan melalui insting terkecil sekalipun. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kaidah yang mulia, jika seorang hamba berbuat dosa, maka bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin lupa kapan terakhir kali kita berbohong, karena terbiasa kita berbohong kepada publik dan orang-orang terdekat yang mengira mereka tidak mengetahui kebohongan yang kita lakukan. Demi Allah jamaah sekalian, jika kita ingat kapan pertama kali kita berbohong, mungkin ada rasa takut khawatir dalam diri kita, takut khawatir ketahuan dan seterusnya. 2 kali kita berbohong, 3 kali kita berbohong,
terus-menerus tak berbohong, maka terbiasa ahli menjadi seorang pembohong. Begitupun orang yang terbiasa meninggalkan sholat. Wallahi, demi Allah, sekali tinggalkan sholat ada rasa kurang nyaman dalam hatinya, ada rasa tidak enak dalam kehidupannya. Tapi 2 kali mungkin masih rasa nyaman tersebut mulai hilang. Tetapi berkali-kali tinggalkan sholat selama 5 waktu, bertahun-tahun, maka hal yang terbiasa dalam dirinya. Dan ini terjadi kepada seseorang yang terbiasa maksiat jamaah sekalian. Sekali dia berzina, maka mungkin ada rasa bersalah dalam dirinya, rasa takut, khawatir, rasa malu dan seterusnya. Tapi terbiasa tidak bertaubat, tidak beristighfar, tidak tinggalkan maksiat tersebut, maka terbiasa menjadi seorang pezina. Dan ia terbiasa dengan hal tersebut. Seseorang yang korupsi, sekali korupsi, wallahi, Allah letakkan satu kotoran di hatinya dan tidak nyaman hatinya tersebut. Tetapi ia terbiasa untuk korupsi, melakukan hal tindak pidana seperti itu. Ada rasa khawatir, tetapi terbiasa dan menjadi seorang koruptor kelas kakap. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika syaitan dalam hadis yang sahih tidak akan berhenti menggoda manusia. Jika ia seorang yang awam, ahli maksiat, maka ditutup sebuah celah supaya tidak ia bertaubat. Ketika ia ahli ibadah, maka ditutup celah supaya ia merasa paling mulia. Jika seorang ulama, akan ditutup celah bahwa ia paling sunnah dan paling benar. Jika ia seorang imam, maka akan ditutup celah bahwa ia paling afdal di muka bumi. Jika ia seorang anak muda, maka ditutup celah bahwa ia terbaik di antara anak muda yang lain. Wallahi jamaah sekalian, syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia, meskipun ia kita masuk ke dalam lingkaran Ka'bah atau Masjid Al-Kautsar yang kita cintai ini. Wallahi. Dan terakhir Ibnu Jauzi berpesan, wa kam min ma'siyah yukaffiru ala qalb, betapa banyak maksiat yang mengeraskan hati, tetapi lebih keras daripada suntuknya manusia terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah membukakan hati kita, menerima pintu taubat kita, dan mengampuni segala salah khilaf kita memasuki bulan suci Ramadan. Kepada Allah kita meminta, kepada Allah kita bersandar. Hadanaikum ajma'in wattaqu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah al-mutawahhid bil jalali bi kamali jamali ta'dhim wa takbirah, al-mutafarrid bi tasrifil umuri 'ala tafsil wal ijmal taqdir wa tadbirah, al-muta'ali bi 'azamatihi wa majdihi alladhi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa nahnu lama qala rabbuna wa khaliquna wa qa'iduna min asy-syahidin wa bima alzama wa aljama ghairal jahidin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzul amin wa huwa dzu syafa'atil matin. Allahumma salli ala nabiyyil karim khatamil anbiya wal mursalin wa ala kulli ashabihi wa qarabati ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir li jami'il mautal muslimin alladhi shahidu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bir risalah wa matu ala dhalik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa 'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqihim min adh-dhunubi wal khataaya ya kama yunqas sabal abidi min ad-danas warhamnallah bi rahmatika idisra masaru ilaih tahta al-janadila wa turabi wahdana. Ya Allah, ampuni seluruh kaum muslimin, ampuni yang telah wafat dan yang meninggal mendahului kami ya Allah. Ampuni mereka yang mungkin namanya terhapus di batu nisan ya Allah, yang terlupakan oleh saudara mereka dan sanak keluarganya ya Arhamar Rahimin. Dan ampuni kami kelak ya Allah jika semua manusia melupakan kami ya Arhamar Rahimin. Idza tamahfit turab, jika kami sendirian di tempat gelap beralaskan dinding tanah ya Arhamar Rahimin. Allahumma qulna bil Qur'an azim rabi'a fi qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina wa qa'iduna wa sa'ikuna ila ridwanik wa ila jannatika jannatin na'im. Allahumma anzil ilaina barakah wa ni'mah wa sakinah wa rahmah al-hadi al-bilad biladi Indonesia wa fi khasah Madinah Bontang wa fi khasah kullu ma'al-qari hawla muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur man nasraka ad-din, Allahumma khudhulhum man khadlaka ad-din, Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afin fi Gaza Filastin, Allahumma anjilhum min asy-syuhada'i mutaqabilin, Allahumma akrimna wahjurna fihi salatul masjidil aqsa qabla al-mamat.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فيا أيها الجماعة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أقم الصلاة.